menjelaskan tentang materi Pengertian jamur. Kata jamur berasal dari kata Latin yakni fungi. Jamur berreproduksi secara seksual, menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi. Sedangkan dengan cara seksual pada zygosspora, ascospora, dan basilospora, jamur hidup di tempat-tempat yang lembab, air laut, air tawar, tempat yang asam, dan bersimbiosis dengan ganggang hingga kemudian membentuk lumut. Menurut Ganjar pada tahun 2006, jamur atau fungi adalah sel eukariotik yang memiliki klorofil, tumbuh sebagai hifa, memiliki dinding sel yang mengandung kitin bersifat heterotrof, menyerap nutrien melalui dinding selnya, mengekskresikan enzim ekstraseluler ke lingkungan melalui spora, dan melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Sementara menurut Campbell, fungsi adalah eukarita dan sebagai besaran merupakan eukarita multiseluler. Meskipun fungi pernah dikelompokkan ke dalam kingdom tumbuhan, fungi adalah organisme unik yang umumnya berbeda dari eukarita lainnya ditinjau dari cara memperoleh makanan, organisasi struktural tumbuhan, dan cara bereproduksi. Dalam mempelajari dan mengenai tumbuhan serta struktur dan fungsi jaringan yang ada di dalam buku Struktur dan Fungsi Jaringan pada Tumbuhan, hadir untuk menjelaskan mengenal seluk-beluk tumbuhan secara mendalam. Berikutnya ada ciri-ciri umum fungi. Ciri yang pertama, jamur memiliki bentuk yang beragam. Ada yang berbentuk oval, benang, dan memiliki tubuh buah. Ciri berikutnya, jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki membran inti dan organel membran lainnya. Berikutnya, ada yang tersusun atas satu sel atau uniseluler, dan ada yang memiliki banyak sel atau multiseluler. Jamur uniseluler berukuran mikroskopis, sangat kecil sehingga membutuhkan mikroskop untuk melihatnya. Jamur multiseluler ada yang berukuran mikroskopis dan ada juga yang berukuran makroskopis. Tubuh jamur dilindungi oleh zat kitin. Zat kitin merupakan lapisan utama pada dinding jamur yang berguna untuk memperkokoh tubuh jamur. Meski bentuknya sama seperti tumbuhan, namun jamur tidak memiliki klorofil, sehingga jamur tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, jamur bersifat heterotrof. Dia dapat hidup dengan menyerap nutrisi dari organisme lainnya. Ciri-ciri jamur berikutnya adalah memiliki struktur tubuh berupa hifa, yaitu sel memanjang berupa benang. Susunan hifa terdiri dari hifa vegetatif yang berguna untuk menyerap makanan dan hifa generatif sebagai alat reproduksi untuk menghasilkan spora. Kumpulan hifa yang bercabang disebut miselium. Miselium vegetatif untuk menyerap makanan dan miselium generatif untuk menghasilkan spora. Berikutnya adalah reproduksi jamur. Jamur memiliki dua cara bereproduksi, yaitu vegetatif atau aseksual, yaitu reproduksi yang dilakukan dengan pembentukan tunas, fragmentasi, dan pembentukan spora aseksual. Reproduksi generatif atau seksual merupakan reproduksi jamur secara seksual dengan pembentukan spora seksual. Selanjutnya, pengertian hifa. Hifa merupakan struktur fungus berbentuk tabung menyerupai seuntai benang panjang yang terbentuk dari pertumbuhan spora atau conidium. Miselium adalah nama yang diberikan pada bagian vegetatif jamur. Badan vegetatif ini terdiri dari filamen multiseluler yang disebut hifa, yang menyerupai benang panjang karena hanya tumbuh secara apikal. Hifa ini dapat tumbuh lebih dari 1 mm per jam. Miselium dapat tumbuh di tanah dan di banyak substrat lainnya. Miselium bisa berukuran kecil atau sangat besar. Gamet tangia betina paling sering disebut achegonia. Mereka menghasilkan sel telur dan merupakan tempat pembuahan. Sedangkan
Gametangia jantan paling sering disebut Ateridia. Mereka menghasilkan sel sperma yang dilepaskan untuk pembuahan. Ateridia yang menghasilkan sperma tidak bergerak atau yang biasa disebut spermatangia. Sporangium. Sporangium adalah bahasa Latin modern dan sedangkan bahasa Yunani kunonya yaitu adalah sporos. Spora wadah adalah tempat bentukan spora. Sporangium bisa terdiri dari satu sel atau bisa juga merupakan multisel. Semua tanaman, jamur, dan banyak makhluk lainnya menghasilkan sporangium pada waktu tertentu. Dalam siklus kehidupan mereka, sporangium dapat menghasilkan spora dengan cara mitosis. Tetapi pada hampir semua tanaman, darat, dan banyak jenis fungi, sporangium merupakan tempat berlangsungnya meiosis dan secara genetis menghasilkan spora dengan haploid yang berbeda. Ciri-ciri sporangium yaitu antara lain mempunyai klorofil, jenis akar serabut, mempunyai pembuluh angkut, bentuk daun muda menggulung, reproduksi vegetatif menggunakan spora. Conidiophore dan Schleiercothema adalah faktor kunci penicillium yang memainkan peran penting dalam deskripsi taksonomi. Profil percabangan Conidiophore telah digunakan secara konvensional dalam klasifikasi Penicillium. Conidiophore bervariasi dari yang sederhana, Phylliade soliter, hingga pola yang sangat kompleks dengan beberapa tahap. Percabangan yang menghasilkan pola simetris atau asimetris secara keseluruhan. Conidiophore monovertilat mempunyai lingkaran terminal Phyllidia dan pada beberapa spesies sel terminal Conidiophore sedikit membengkak atau bervesikulasi. Spesies seperti itu mungkin bingung dengan Conidiophore aspergillus yang kecil, tetapi mereka memiliki septa di stiptesnya. Tidak seperti spesies dari genus yang terakhir, Conidiophore divaricat yang sebelumnya juga disebut tidak beraturan, digambarkan memiliki pola percabangan sederhana hingga kompleks dengan banyak cabang subtemernya, tetapi bagian Conidiophore-nya berbeda. Klasifikasi jamur. Yang pertama ada Zygomicota. Zygomicota biasa disebut sebagai Decoenocytic true fungi. Jenis jamur yang terkenal dari kelompok ini adalah jamur hitam pada roti, black bread mold, atau Rhizopus sp. Ciri-ciri Zygomicota. Yang pertama, Zygomicota berhabitat di darat, di tanah, dan pada sisa organisme yang mati. Yang kedua, kelompok utama yang penting untuk membangun mikoriza. Yang ketiga, jamur yang hidup sebagai saprofit. Struktur tubuh Zygomicota. Zygomicota memiliki miselium yang bercabang dan tidak bersekat-sekat. Hifanya bersifat senositik. Zygomicota bereproduksi secara aseksual dan seksual. Secara aseksual, Zygomicota bereproduksi dengan spora non-motil. Secara seksual, Zygomicota bereproduksi dengan konjugasi. Miselium pada Rhizopus mempunyai 3 tipe hifa. Yang pertama ada stolon, yang kedua rhizoid, dan yang ketiga ada sporangiophore. Yang pertama, stolon. Hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat, misalnya roti. Yang kedua ada rhizoid. Rhizoid hifa yang menembus substrat dan berfungsi sebagai jangkar untuk menyerap makanan. Yang ketiga ada sporangiophore.
hifa yang tumbuh tegak pada permukaan substrat dan memiliki sporangium bulat di ujungnya. Peranan zygomicota. Zygomicota bermanfaat dalam pembuatan makanan, misalnya Rhizopus oryzae untuk membuat tempe dan Mucor javanicus untuk membuat dalam ragi tape. Yang kedua ada Ascomycota. Ascomycota sebagian besar anggotanya multiseluler, namun ada juga yang uniseluler. Ciri-ciri Ascomycota yang pertama, talus yang terdiri atas miselium yang bersekat. Yang kedua, ada yang hidup sebagai saproba. Yang ketiga, ada yang hidup sebagai parasit yang menimbulkan penyakit pada tumbuhan. Struktur tubuh Ascomycota. Ascomycota memiliki hifa yang bersekat-sekat dan tiap sel berinti satu atau disebut haploid. Ascomycota memiliki 3 kelas. Yang pertama Hemiacosmycetes, yang kedua Plectomycetes, dan yang ketiga Pyrenomycetes. Hemiascomycetes, kelompok jamur ini tidak membentuk ascocarp dan tidak memiliki hifa. Tubuhnya terdiri atas sel bulat atau oval yang dapat bertunas atau berkuncup sehingga terbentuk rantai sel atau hifa semu. Plectomycetes adanya ascocarp yang berbentuk bulat yang disebut sebagai Cleistocesium. Jenis spesies Plectomycetes yang pertama ada Aspergillus dan yang kedua ada Penicillium. Pyrenomycetes bercirikan adanya ascocarp berbentuk khusus yang dilengkapi osteolum. Contoh kelas Pyrenomycetes adalah Neospora Cytophylla. Istilah Basidiomycota berasal dari bahasa Yunani yaitu basidium yang merupakan tahap diploid dalam siklus hidup Basidiomycota yang berbentuk seperti gada. Secara umum, jamur ini merupakan saproba penting. Aktivitasnya adalah memecah polimer lignin pada kayu dan pada bagian tumbuhan lainnya. Divisi Basidiomycota yang disebut juga dengan jamur gada atau yang sering disebut secara umum adalah jamur cendawan. Jamur ini berkembang biak secara seksual dengan membentuk basidia yang kemudian menghasilkan basidiospora pada tubuh buahnya yang disebut basidioma atau basidiokarp. Ditermicota. Jamur Ditermicota adalah jamur yang berkembang biak dengan konidia dan belum diketahui tahap seksualnya. Tidak ditemukan ascus maupun basidium sehingga tidak termasuk dalam kelas jamur Ascomycota dan Basidiomycota. Oleh karena itu, jamur Ditermicota merupakan jamur yang tidak sempurna. Ciri-ciri jamur Ditermicota ini antara lain hidup saprofit maupun parasit. Hifa bersekat-sekat, dinding selnya dari zat kitin, kebanyakan mikroskopis. Ditermicota tidak memiliki struktur seksual yang digunakan untuk mengklasifikasikan jamur lain. Kebanyakan Ditermicota hidup di darat. Mereka membentuk miselia yang terlihat dengan penampakan kabur yang disebut jamur. Rekombinasi materi genetik diketahui terjadi antara inti yang berbeda setelah beberapa hifa bergabung kembali. Anggota Ditermicota ada Cladosporium, Culvularia, Aspergillus oryzae, Aspergillus wenti, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, dan Fusarium. Kerak tumbuh pada batang pohon, kayu busuk, bebatuan, dan di atas tanah. Reproduksi lumut kerak dilakukan dengan fragmentasi atau soredium.
Menurut bentuknya, lumut kerak dibagi menjadi 3 kelompok. 1. Krutos seperti kerak, 2. folio seperti daun, dan 3. frutiko seperti semak. Lumut kerak menyebar sangat luas di muka bumi dan mampu menghuni tempat-tempat ekstrim seperti tundra, permukaan batu di pegunungan maupun pantai, atau tumpukan sampah beracun. Oleh karenanya, lumut kerak dapat digunakan sebagai pengukur tingkat polusi. Beberapa lumut kerak digunakan sebagai pewarna, bahan parfum, serta bahan pengobatan. Fungsi lumut kerak. Lumut kerak membantu proses pembentukan tanah dengan cara melepaskan fragmen talus yang sangat halus. Lumut kerak sangat sensitif terhadap polutan yang berbahaya, misalnya fluorida, logam berat, zat radioaktif, bahan-bahan kimia pertanian, dan pestisida. Sehingga lumut kerak dapat digunakan sebagai indikator pencemaran lingkungan. Mikrorizа. Mikrorizа merupakan simbiosis antara fungi tanah dengan akar tanaman yang memiliki banyak manfaat di bidang pertanian, yakni membantu meningkatkan status hara tanaman, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan, penyakit, dan kondisi menguntungkan. Peranan jamur dalam ekologi kehidupan. Jamur dalam kehidupan manusia mempunyai peranan yang sangat penting, baik peranan yang menguntungkan maupun yang merugikan. Bagian besar jamur hidup sebagai saprofit, yaitu hidup di sisa-sisa tanaman, yang membantu juga dalam proses dekomposisi. Jamur juga dimanfaatkan sebagai antara lain proses fermentasi, menghasilkan antibiotik, sumber makanan, tanda kutip konsumsi, agen biokontrol organisme, pengganggu tanaman, agen penginduksi ketahanan tanaman terhadap patogen, perangsang pertumbuhan tanaman sebagai pupuk hayati, dan agen biomedisasi, senyawa-senyawa toksik. Walaupun banyak yang menguntungkan, jamur juga dapat merugikan manusia. Lebih kurang 50 spesies menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Lebih dari 10.000 spesies jamur menyebabkan penyakit pada tanaman. Jamur juga dapat menyebabkan kerusakan pada makanan dan makanan yang disimpan, penghasil racun yang berbahaya bagi manusia.